Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nadi Pratama, NIM 20 200 100 116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Pasal 374 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, putusan nomor 187/PIT/2023/PN Sukoharjo. Dosen pembimbing pertama yaitu Hadi Mahmud SHMH, yang kedua dosen pembimbing 2 Dika Yudanto SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan proposal guna untuk nilai tugas akhir. Yang pertama yaitu latar belakang. Kejahatan tidak dapat dibilang dengan sendirinya, sebaliknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat, pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, social welfare. Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya disingkat KUH Pidana. Pada pasal 372 sampai 377 KUH Pidana yang merupakan kejahatan yang sering mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pasal 374 KUHP terhadap perkara tindak pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Putusan nomor 187/PIT/2023/PN Sukoharjo. Yang kedua, apa hambatan yang dialami dalam penerapan pasal 374 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 187/PIT/PN 187/PIT/2023/PN Sukoharjo. Tujuan penelitian. Tujuan objektif. Yang pertama, tujuan objektif, yaitu untuk mengetahui penerapan pasal 374 dalam perkara pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Yang kedua, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam penuntutan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Dalam putusan nomor 187/PIT/PN Sukoharjo. Yang kedua, tujuan subjektif. Tujuan subjektif dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Badik Surakarta. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana. Dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penerapan pasal 374 KUHP dan hambatan penuntutan terhadap perkara pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana.
dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penerapan pasal 374 KUHP. Yang berikutnya, landasan teori. Teori hukum pidana. Pidana berasal dari kata straf Belanda yang ada kalanya disebut dengan istilah hukum. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari reks. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus, larangan dalam hukum pidana ini disebut tindak pidana. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya, serta tempat dan menjalankannya. Mengenai jenis wujud penderitaan itu dimuat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, wujud dari batas-batas berat dan ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukuman pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dalam hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan tersebut atau terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Yang kedua, teori penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral atau kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan. Karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut, maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral. Nilai dan etika yang menjadi adat berasal dari bahasa Latin, artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya di tengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum. Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan material. Hukum formal hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, teori penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat umum. Penggelapan oleh pejabat umum kita temui
di dalam pasal 415 KUHP dan lebih khususnya lagi dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut, maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum menjadi landasan moral. Yang berikutnya, metode penelitian. Jenis penelitian masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Alasan pemilihan lokasi karena terdapat data-data yang penulis butuhkan untuk melaksanakan penelitian ini. Di samping itu, pihak Pengadilan Negeri Sukoharjo juga memberikan izin penelitian kepada penulis terutama untuk mengumpulkan datanya. Data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan melalui wawancara-wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, data-data tersebut diperoleh dari sumber pertama, yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang berikutnya, jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan judul. Yang kedua, penyusunan proposal penelitian. Yang ketiga, seminar proposal penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, penulisan akhir laporan. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 gambaran umum, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Sekian presentasi dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.